Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rego Kurniawan dengan NIM A11 2022-14063. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil proyek akhir pembelajaran mesin dengan judul klasifikasi diabetes menggunakan algoritma Navier, KNN, Logistic Regression, dan JST. Sebelum lebih lanjut, mari kita perkenalan tentang apa itu diabetes. Diabetes itu sendiri merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Penyakit ini bisa disebabkan oleh keturunan ataupun bisa dari racun makanan dan infeksi. Penyakit ini menyebabkan gangguan terjadi pada mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Secara garis besarnya, kita akan memprediksi apakah seseorang tersebut terkena diabetes ataupun tidak dengan memanfaatkan algoritma yang kita pakai antara lain FBS, KNN, Logistic Regression, dan JST. Lalu kita menuju ke Boles untuk melihat seberapa besar akurasi di antara algoritma-algoritma tersebut. Sebelum itu, kita melakukan import pandas, import numpy, matplotlib, dan seaborn. Pandas dan numpy berfungsi untuk memanipulasi data, sedangkan starfitfold dan dari sklearn model untuk validasi silang. Kemudian MPL, classifier, Venetberg classifier, kemudian Gaussian NB, logistic regression, dari sklearn untuk model pembelajaran mesin kita. Jadi seperti kayak sebelumnya, Bayes, KNN, kemudian logistic regression, dan JST. Kemudian akurasi score, precision score, recall score, evaluation score, dan confusion metric berfungsi untuk mengevaluasi model kita. Lalu ada matplotlib dan seaborn sebagai visualisasi data kita. Yang pertama kita memasukkan data. Dataset kita bernama diabetes prediction dataset.csv. Kemudian kita melihat 5 data pertama. Dapat dilihat data pertama female dengan umur 80, hipertensi 0, heart disease-nya 1, smoking history-nya never, BMI-nya 25,19 dan lain sebagainya. Kemudian kita mengecek checking for your missing value, itu berfungsi sebagai apakah data kita terdapat missing value-nya, dan ternyata data kita tidak terdapat missing value-nya. Kemudian kita melihat datasetnya terdapat 10.000 baris dengan 9 kolom. Kemudian kita melihat data info dengan data info. Dapat dilihat gender bertipe objek, X bertipe float, hipertensi bertipe integer, radius bertipe integer, smoking history bertipe objek, BMI tipe float, HbA1c bertipe float, blood glucose bertipe integer, diabetes bertipe integer. Kemudian kita mendeskrip data kita, dapat dilihat sebagai ini. Kemudian kita melihat apakah data kita terdapat duplikatnya. Ternyata di dalam data kita terdapat duplikatnya sebanyak 3.854. Kemudian kita menghapusnya dengan cara data drop duplicates. Lalu kemudian kita mengecek kembali apakah data kita terdapat duplikatnya. Ternyata tidak ada atau telah habis. Kemudian kita melihat datasetnya yang awal-awal semula dari 10.000 kemudian menjadi 9
36.146. Kemudian terdapat data kolom, ada indeks, gender, X, dan lain sebagainya. Kemudian kita men-drop men-drop kolom indeks karena kita tidak membutuhkan kolom indeks. Lalu dapat dilihat kolomnya kembali jadi semula, mulai dari gender, age, hypertension, blood disease, smoking story, BMI, HbA1c level, blood glucose level, dan diabetes. Lalu kita melihat data pertama, lalu melihat data tipenya, kemudian data uniknya, lalu describe, kemudian ke bagian analisis predik. Pada analisis predik ini, kita mengkonversi nilai kategori. Ada kolom gender dan smoking history yang pada awalnya objek menjadi numerik karena tipe objek tidak bisa digunakan, yang bisa digunakan hanya numerik, maka kita mengkonversinya terlebih dahulu. Kemudian kita memisahkan variabel prediktor dengan X sebagai variabel prediktornya dan Y sebagai targetnya. Kemudian kita menerapkan validasi silang, membagi dataset menjadi 10 lipatan dengan start feed fault. Kemudian kita mengevaluasi model kita. Yang pertama-tama NP atau Knife Bayes, kemudian KNN, Logistic Regression, dan CST. Kita melatih model tersebut melalui setiap lipatan dalam validasi silangnya. Kemudian kita menghitung rata-rata numerik dengan fungsi rata-rata metrik untuk menghitung rata-rata dari metrik kinerja model. Kemudian menghitung rata-rata metrik setiap modelnya. Dapat dilihat bahwa dalam CST akurasinya 0,95, lebih tepatnya 0,957145, kemudian KNN 0,95246 sekian, kemudian Knife Bayes 0,90 sekian, kemudian Logistic Regression 0,956 sekian. Kita dapat menyimpulkan bahwa akurasi tertinggi mulai dari CST, Logistic Regression, kemudian KNN, lalu yang terakhir adalah Knife Bayes. Kemudian kita mencetak rata-rata metrik untuk setiap modelnya. Dapat dilihat mulai dari perbandingan akurasi model, kemudian perbandingan presisi model, kemudian recall-nya, kemudian advance score-nya. Kita memvisualisasi hasil menggunakan plot untuk membandingkan antara akurasi, presisi, kemudian recall, lalu advance score-nya. Dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita membuat heatmap untuk matrix dari setiap modelnya. Dapat dilihat heatmap-nya seperti ini. Lalu dari kesimpulan yang dapat kita lihat, kita hanya menggunakan algoritma dengan akurasi tertinggi yaitu CST. Lalu kita modelkannya di bagian diabetes underscore predict. Yang pertama-tama kita membuat pandas dan nampai, pickle, dan lain sebagainya. Yang seperti kita bahas sebelumnya, pandas dan nampai berfungsi untuk memanipulasi data
kemudian pickle untuk menyimpan dan memuat model yang telah dilatih, kemudian train test split, stratified fault, dari skill model selection untuk membagi data dari validasi silang, kemudian MLP classifier untuk klasifikasi menggunakan JST, kemudian akurasi score, precision score, recall score, advanced score untuk evaluasi modelnya. Yang pertama-tama kita membuat datasetnya, kemudian kita melihat baris pertama dari dataset tersebut, kemudian menampilkan dataset tersebut, kemudian melihat info dari dataset tersebut, lalu kita menduplikat sama seperti sebelumnya prosesnya, lalu ada menghapus kolom indeks, kemudian melihat baris pertama setelah prosesan yang telah kita lewati tadi, kemudian bagian praprosesan data. Sama seperti sebelumnya, kita mengonversi nilai dari kolom gender dan smoking history yang pertama awalnya bertipe objek, lalu kita konversi menjadi numerik karena objek tidak bisa digunakan, lalu kita mengisahkan variabel prediktor yaitu X dan targetnya yaitu Y. Kemudian kita memvalidasi silang bertingkat dengan membagi dataset menjadi 10 lipatan dengan stratified fault. Dan kita dapat melihat fungsi untuk mengevaluasinya. Lalu kita menaruhkan modelnya, lalu kita latih, kemudian kita prediksi. Dapat dilihat seperti ini. Kemudian menghitung rata-rata metriknya. Jadi kita menghitung rata-rata dari metrik, dari kinerja metrik lebih tepatnya. Kemudian kita cetak dan dapat dilihat bahwa akurasinya sama seperti sebelumnya, yaitu 0,9571 sekian. Kemudian kita menyimpan model. Kita menyimpan model yang telah kita latih ke dalam file yang pertama diabetes strip model.sav menggunakan pickle dump yang kemudian digunakan pada app.py, kemudian kita deploy menggunakan Streamlit. Lalu kita melihat bagian app.py-nya. Sama seperti sebelumnya, kita tetap mengimport library-nya seperti berikut. Kita menambahkan library Streamlit untuk mendeploy-nya di bagian Streamlit. Kita menggunakan deploy dari Streamlit. Kemudian kita memuat model yang telah kita latih, yang tadi bernama diabetes strip model.sav. Kemudian kita melakukan praprosesan data sama seperti sebelumnya. Kita menghilangkan bagian tipe objeknya, lalu kita konversi menjadi numerik. Kemudian kita mendefinisikan fungsi prediksinya, lalu melakukan prediksi. Kemudian kita menampilkan, kemudian kita membuat tampilan aplikasi webnya. Jadi di dalam aplikasi webnya kita terdapat beberapa form input, mulai dari
jenis kelamin, usia, hipertensi, penyakit jantung, riwayat merokok, BMI, kemudian tingkat HbA1c, kemudian tingkat glukosa darah. Lalu kita setelah menginput data-datanya, kita mengolah, lalu outputnya dapat kita lihat antara Anda tidak terkena diabetes atau Anda memiliki diabetes. Seperti itu. Lebih jelasnya kita menuju ke Streamlit-nya. Berikut adalah tampilan dari web yang telah kita deploy. Kemudian kita menggunakan data yang akan kita masukkan di sini. Misal kita memilih data ini, dapat dilihat bahwa pada data baris kedua ini penderita tidak terkena diabetes atau non diabetes. Misal kita uji pada web kita, misal jenis kelaminnya female, kemudian usianya 80 tahun, dan tidak pernah terkena hipertensi, kemudian punya penyakit jantung. Lalu untuk riwayat merokoknya tidak pernah, BMI-nya 25,19, kemudian tingkat HbA1-nya 6,6, kemudian tingkat glukosa darahnya 140. Dan setelah kita memasukkan data-datanya ke dalam form, kemudian kita pencet tombol prediksi, lalu kita dapat melihat bahwa outputnya tidak terkena diabetes dan sesuai sama apa yang tertulis di dalam data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.